Sore dok. Sore Bapak, silakan duduk. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Kevin. Saya yang berjaga di klinik ini pada sore hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Diajus. Diajus. Bapak Diajus umur berapa? Umur 25. 25. Pekerjaan Bapak? Kerjaan saya pegawai swasta. Pegawai swasta. Baik, di sini keluhan Bapak Diajus sampingnya? Kemarin saya makan lawar itu. Sekarang perut saya mengalami sakit. Berarti Bapak Diajus kemarin makan lawar, terus sekarang perutnya sakit nggih? Jadi Bapak Diajus di sini keluhannya di Kementan. Apa ada tambahan lagi? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik Bapak, sekarang mungkin saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman karena Bapak harus membuka baju. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, kalau Bapak bersedia, silakan Bapak menuju ke bed pemeriksaan. Akan saya siapkan alat-alatnya, nggih. Baik, silakan. Baik Bapak bisa tidur berbaring dulu dan angkat bajunya Bapak ya sampai di ulu hati. Baik Dok. Baik, setelah pasien membuka baju sampai di arah ulu hati, kita bisa memeriksa inspeksi dulu, lalu lakukan palpasi dari umbilikus ke lateral. Lalu dengarkan dari suara timpani ke redup. Baik, jika sudah, minta pasien untuk miring ke kiri. Silakan Bapak bisa miring ke kiri. Baik, kalau misalnya dia ada gas atau cairan, mungkin dia akan suara timpaninya itu akan berpindah ke sini karena ada gas yang terdapat di dalam abdomen pasien. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak apakah terdapat asites atau tidak. Bapak bisa membatasi perut Bapak seperti ini Bapak dengan tangan Bapak. Nih. Ketuk perut pasien dari sisi kiri ataupun kanan dan lihat adakah gelombang dan periksa apakah ada asites atau tidak. Baik Bapak, sekarang saya akan memeriksa nyeri tekan pada usus Bapak nggih. Di appendix Bapak. Bisa naikkan bajunya Bapak. Kita akan menekan pada appendix pasien apakah ada nyeri atau tidak. Jadi Bapak? Enggak. Jadi Bapak? Enggak. Baik Bapak, sekarang karena pasien tidak merasa nyeri, mungkin kita melanjutkan ke pemeriksaan visual sign, yaitu Bapak bisa mengangkat sedikit kakinya. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Tidak. Baik. Sekarang Bapak bisa menekuk gini. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak. Di perut? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rectal torture untuk mengetahui adanya appendicitis atau tidak. Yang pertama yang saya lakukan adalah menyuruh pasien untuk membuka celananya, lalu memposisikan pasien dengan posisi litotomi atau mengangkat. Selanjutnya, sebelum saya memeriksa rektal pasien, yang pertama saya mengoleskan tangan saya dengan jeli dan memakai jeli. Baik, untuk yang pertama kita melonggarkan tahanan normal pada sphincter ani externa dengan menggunakan permukaan palmar ujung jari seperti ini. Lalu masukkan jari pada anus dengan lembut. Lalu menilai adanya nyeri dengan palpasi seluruh lingkaran mukosa pada rektum. Pada appendicitis biasanya nyeri di arah jam 12 seperti ini dan jam 9 seperti ini. Kita akan melakukan palpasi di seluruh jari di seluruh rektum. Lalu tanya pada pasien, apakah nyeri Bapak? Tidak.
Nyeri Bapak? Tidak. Baik. Setelah tidak ada nyeri, mungkin tidak terjadi appendicitis. Lalu selanjutnya setelah itu kita menilai adanya mukus, darah atau tinja pada sarung tangan kita dengan mengeluarkan jari kita pertama. Lalu nilai apakah ada mukus, ada tinja atau ada darah. Lalu selanjutnya informasikan pada pasien bahwa pemeriksaan rectal toucher sudah selesai. Baik Bapak, pemeriksaan rectal toucher sudah selesai. Bapak bisa memakai celana Bapak dan menuju ke meja pemeriksaan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hernia. Yang pertama itu adalah finger test, yaitu melakukan palpasi menggunakan jari telunjuk. Jika pada orang dewasa melakukan palpasi itu di sini, juga di sini. Lalu selanjutnya pada skrotum itu kita memasukkan jari telunjuk ke arah lateral dari tuberculum pubicum. Baik. Menorong isi hernia dan menonjolkan kulit skrotum. Lalu meminta pasien untuk batuk. Baik, kalau ada tonjolan berarti di situ ada hernia. Lalu selanjutnya akan saya lakukan Ziemann test, yaitu meletakkan 3 jari di antara sias dengan tuberculum pubicum, yaitu seperti ini. Lalu silakan Bapak bisa batuk. Nah. Lalu rasakan ada atau tidaknya tonjolan massa. Lalu selanjutnya thumb test seperti ini di sini. Bapak bisa batuk? Baik, kalau ada tonjolan di bagian ini dan ada nyeri, katakan. Di checklist selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rectal toucher. Yang pertama yang saya lakukan adalah mencuci tangan, lalu memakai handscoon dan juga memposisikan pasien dengan posisi litotomi atau mengangkang, dan juga bisa memakai Sims position. Jadi di sini saya memerintahkan pasien untuk memakai litotomi position. Dan juga selanjutnya yang pertama saya lakukan adalah sudah memakai handscoon. Lalu yang pertama saya menggunakan jelly di digiti 2. Lalu memasukkan digiti 2 atau jari telunjuk yang saya pakai di sini yang sudah dioleskan jelly ke dalam anus sampai terasa tahanan pada anus pasien pada sphincter ani eksterna. Lalu nilai tahanan sphincter ani eksterna pasien. Lalu selanjutnya mendorong dengan pelan jari telunjuk setelah tahanan ani eksterna tersebut. Lalu sampai ampula rekti, lalu merotasikan telunjuk. Nilai mukosa rektum dan keadaan sekelilingnya, apakah ada hemoroid, polip rektum, atau massa tumor, dan juga fisura perianal. Lalu setelah selesai menilai mukosa rektum, keluarkan jari telunjuk perlahan dan lihat apakah jari kita itu berlendir atau ada darah atau ada tinja. Lalu setelah selesai, kita informasikan pada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Lalu perintahkan pasien untuk memakai bajunya kembali. Baik Bapak, dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, dari semuanya, untuk tubuh Bapak mungkin saya diagnosis terkena usus buntu atau appendicitis. Mungkin di sini Bapak akan saya rujuk ke rumah sakit. Saya akan buatkan surat rujukannya. Apa dari Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada Bapak silahkan tunggu di luar. Nanti akan saya buatkan surat rujukannya. Silakan Bapak.